Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Stuti dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas biografi dan juga Cut Nyadin. Jadi materi apa saja sih yang akan saya bahas? Baik, yang pertama ada pengertian, lalu ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan terakhir tidak lupa dengan biografi Cut Nyadin. Apa itu biografi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang memiliki nilai hidup sehingga patut untuk diteladani. Lalu ciri-ciri apa saja sih yang dimiliki teks biografi? Jadi yang pertama adalah menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh. Lalu yang kedua adalah menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata kerja, waktu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah memiliki pesan pembelajaran. Yang keempat adalah disajikan dalam bentuk narasi. Dan terakhir adalah bersifat fakta. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis biografi. Yang pertama ada biografi berdasarkan sisi penulisnya. Lalu yang kedua ada biografi berdasarkan isinya. Dan yang ketiga adalah biografi berdasarkan izinnya. Jika kita lihat dari jenis-jenis biografi berdasarkan sisi penulisnya, yang pertama ada autobiografi. Jadi autobiografi adalah catatan atau riwayat hidup seseorang tokoh yang dicatat oleh orang itu sendiri. Lalu yang kedua ada biografi. Jadi biografi adalah kisah hidup atau riwayat hidup seorang tokoh yang dicatat oleh orang lain. Nah, jadi kalau dari namanya sendiri bisa kita lihat biografi adalah kebalikan dari autobiografi. Kalau biografi riwayat hidup seorang tokoh yang dicatat oleh orang lain, kalau autobiografi adalah riwayat hidup seorang tokoh yang dicatat oleh tokohnya itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis biografi berdasarkan isinya. Yang pertama ada biografi perjalanan hidup. Jadi biografi perjalanan hidup adalah riwayat dan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis berdasarkan perjalanan hidup yang dialami orang tersebut. Lalu yang kedua ada biografi perjalanan karir. Jadi biografi perjalanan karir adalah riwayat dan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis berdasarkan perjalanan karir tokoh tersebut. Jika kita lihat jenis biografi berdasarkan izinnya, yang pertama ada authorized biography, yaitu biografi yang penulisannya mendapatkan izin atas pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Lalu yang kedua ada unauthorized biography, yaitu biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya tokoh yang ditulis dalam biografi ini sudah wafat. Kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu struktur biografi. Struktur biografi yang pertama ada orientasi. Jadi dalam teks biografi, orientasi merupakan awalan atau pengenalan tokoh yang akan ditulis secara umum. Untuk struktur kedua ada peristiwa atau masalah. Rangkaian peristiwa dan masalah memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Penulisannya sendiri juga harus ditulis sesuai dengan ketentuan waktu. Struktur yang terakhir adalah reorientasi atau penutup. Reorientasi merupakan struktur yang bersifat opsional. Berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks biografi. Biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Untuk kaidah kebahasan biografi, di sini saya ambil 6 poin. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Jadi penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contohnya seperti dia atau ia atau beliau. Lalu yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contohnya berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan melempar. Lalu yang ketiga ada kata adjektiva. Kata adjektiva banyak digunakan untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail, kayak karakter gitu. Nah, contohnya sendiri adalah pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lainnya. Teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, misalnya seperti adalah atau merupakan.
Untuk kaidah kebahasaan selanjutnya, yang pertama ada kata kerja pasif. Jadi kata kerja ini banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contohnya, dipilih, disuruh, ditugaskan, dan terakhir adalah diperintah dan juga diberi. Lalu yang kedua ada kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk menghubungkan antara peristiwa dan masalah. Contoh, sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan saat itu. Lalu yang ketiga ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang berkaitan dengan kondisi mental yang menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contohnya, menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, mencintai, telah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan pembahasan materi tentang teks biografi dari saya. Tapi sebelum saya akhiri, di slide terakhir ada biografi Cut Nyadin. Di situ kalian bisa scan QR code-nya. Tidak hanya biografi Cut Nyadin saja, tapi di sana juga ada TTS atau teka-teki silang. Di sana kita bisa bermain teka-teki silang mengenai biografi Cut Nyadin. Terima kasih semua, sampai jumpa.